Oke sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tentunya di saluran YouTube official Kecamatan Simpang Renggiang. Oke, pada hari ini kami sedang berada di Sawah Lintang, tepatnya di Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Hari ini saya bersama dengan Bapak Camat Simpang Renggiang. Gimana Bapak? Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas Elvin? Alhamdulillah baik ya. Di suasana yang cerah dan cukup terik Pak ya di sore hari ini Pak ya. Iya, tapi sejuk. Sejuk karena anginnya sepoi-sepoi Pak ya. Berada di hamparan sawah, Iya, kita jadi tenang. kita berada di hamparan sawah ini. Sejuk, sejuk. Backgroundnya indah banget ya ini di Sawah Lintang. Oke. Buat teman-teman yang ada di rumah, tentunya pada hari ini kita akan membahas mengenai sektor pertanian, kondisi dan juga apa saja sih yang ada mengenai pertanian yang di Kecamatan Simpang Renggiang. Bersama Bapak Camat kita akan berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Gimana Bapak Camat? Baik, terima kasih Mas Elvin. Pertama dapat kita sampaikan bahwa kondisi geografis yang ada di Kecamatan Simpang Renggiang yang ada di desa-desanya, Desa Lintang, Desa Madu, kemudian Desa Renggiang dan Desa Simpang 3, semuanya itu desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Iya. Dan potensi itu sangat mendukung kalau memang kita akan fokus mengembangkan pada sektor pertanian. Nah, menariknya salah satu yang jadi kunjungan kita pada sore hari ini yaitu Desa Lintang. Nah, di sini lokasi ini sudah digarap oleh masyarakat sudah cukup lama. Tapi yang menjadi keprihatinan kita adalah bahwa penggarap-penggarap sawah yang ada di Desa Lintang kemudian di Kecamatan Simpang Renggiang pada umumnya itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi kita punya masalah di regenerasi yang saat ini belum begitu tumbuh dan kemudian juga belum ada semacam kebijakan dorongan bagaimana mempromosikan pertanian kepada anak-anak muda sehingga mereka juga ikut menjadi bagian dari regenerasi pertanian di Kecamatan Simpang Renggiang. Berarti kalau di Kecamatan Simpang Renggiang itu kebanyakan dari petani yang sudah lanjut usia Pak ya? Ya. Maksudnya tidak muda lagi gitu Pak ya? Ya. Sedangkan ketersediaan atau mungkin minat dari petani-petani muda yang ada di Kecamatan Simpang Renggiang itu sangat rendah Pak ya? Begitu Pak ya? Ya. Jadi dari data yang kita peroleh hasil sensus pertanian yang dilakukan oleh BPS tahun 2023 kemarin, nah posisi kita sebagai wilayah yang didukung demografis untuk pertanian itu, ternyata jumlah petani di kita itu khususnya yang anak-anak muda yang berusia di bawah 35 tahun itu sangat minim. Kita masih di angka kisaran 30-an orang. Nah, kemudian satu kecamatan Pak ya? Ya, satu kecamatan. Dan itu juga secara keseluruhan data petani kita yang ada di Kecamatan Simpang Renggiang itu tidak lebih dari 300 orang itu yang aktif. Nah, sedangkan luas wilayah yang kita miliki untuk potensi pertanian itu cukup luas. Cukup luas. Saat ini beberapa lokasi yang memang sudah dicadangkan untuk pengembangan dan penetapan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur itu lebih dari 50 hektar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Simpang Renggiang. Nah, potensi ini sebetulnya harus menjadi semacam pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada diri kita dengan potensi yang ada, kenapa untuk segmen-segmen yang petani milenial itu tidak bisa tumbuh. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian juga hal-hal ini yang membuat kita juga harus terjun ke lapangan, mendiskusikan kepada masyarakat, terutama juga dengan para petani yang memang punya profesi sebagai petani, supaya ini masalah regenerasi pertanian ini, khususnya petani muda ini menjadi wacana bersama. Benar. Kita harus kembangkan bagaimana menggarap potensi-potensi yang ada tersebut
supaya sektor pertanian kita di Kecamatan Siparenggang itu semakin tumbuh dan semakin kuat. Seperti itu ya, untuk potensinya untuk di Kecamatan Siparenggang sangat besar sekali Pak ya, Ya. terutama karena lahannya juga luas Pak ya di Kecamatan Ya. Siparenggang, sedangkan yang mengusahakan tanaman atau usaha tani itu sangat sedikit Pak ya. Ya. Jadi dengan potensi yang sangat besar ini tentunya masyarakat bisa sekali Pak ya untuk bisa mensejahterakan diri mereka sendiri lewat sektor pertanian ini Pak ya. Sangat bisa. Kita tahu sekarang ini tren untuk pertanian beberapa komoditas itu sudah mengalami kenaikan yang cukup baik. Semisal lada hari ini sudah di angka kisaran 150.000 per kilo. Nah, kemudian kita untuk cetak sawah itu komoditas padi itu kita juga sudah mampu menjadi cadangan pangan selama 2 tahun dari hasil produksi yang ada di Belitung Timur ini. Ini sebetulnya potensi yang luar biasa. Kemudian juga beberapa komoditas lain seperti bawang, cabai, kemudian ketela itu juga sudah diusahakan dan itu sudah beredar di masyarakat. Artinya kalau untuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, entah itu yang dijual di pasar-pasar atau dikonsumsi pribadi ataupun keluarga, itu sudah cukup baik dan cukup terasa. Nah, tapi sekali lagi memang kita harus betul-betul fokus bagaimana meregenerasi petani ini. Kita juga punya potensi, kita punya SMK pertanian, kemudian ada anak-anak muda yang memang juga akan kita libatkan dalam bagaimana mengkampanyekan pertanian di Kecamatan Siparenggang. Ya, kami yakin bahwa nanti suatu saat Kecamatan Siparenggang ini akan menjadi sentra pertanian yang itu dikenal oleh masyarakat luas yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Ya, itu tadi penjelasan dari Bapak Camat tentunya dengan potensi-potensi tentunya di 4 desa Pak ya di Kecamatan Siparenggang yang memungkinkan untuk bisa kita melakukan usaha tani tentu Pak ya. Dan mungkin kita bisa tanya lagi kepada Bapak Camat ya untuk program nih Pak, mungkin yang ingin direncanakan atau mungkin sudah terlaksana, mungkin untuk program apa saja mungkin yang ingin Bapak canangkan untuk meningkatkan nih kesejahteraan petani yang ada di Kecamatan Siparenggang. Ya, pertama kita harus identifikasi dulu permasalahan pertanian di kita, bahwa sebagai daerah kepulauan kita itu sangat bergantung dengan yang namanya pasokan dari luar. Jadi beberapa komoditas pertanian itu memang kita datangkan dari luar. Nah, karena kita daerah kepulauan. Nah, satu-satu caranya adalah bagaimana kita menemukan model yang cocok secara kultur dengan masyarakat kita, kemudian juga model ini yang paling pas lah kalau misalkan kita tarik secara karakter dengan masyarakat kita, bahwa yang pertama kita mesti melakukan penyadaran kepada semua orang, tidak hanya kepada generasi muda, tapi juga harus kepada semua kalangan dan lapisan, bahwa masalah pertanian ini adalah masalah yang sangat krusial. Dan harus segera kita tangani bersama. Kita tahu bahwa generasi milenial saat ini juga menganggap pertanian itu masih belum terlalu menggembirakan atau belum memberikan peluang bagi mereka. Nah, tapi dengan upaya penyadaran kita juga ingin menempatkan profesi pertanian itu menjadi profesi yang bisa dan menjadi potensial bagi siapa saja yang menggelutinya. Nah, anak-anak muda sekarang ini harus diperkenalkan dengan cara-cara pertanian yang baik, kemudian juga cara-cara bisnis yang baik, di mana saat ini generasi milenial ini sudah cukup luar biasa. Kalau saya lihat di Kecamatan Siparenggang ini, mereka bisa membranding, kemudian juga mereka bisa melakukan jejaring dengan komunitas yang lebih luas. Nah, sehingga untuk upaya penyadaran pertanian ini sebagai regenerasi petani, nah saya kira memang harus dan wajib kita lakukan penyadaran. Penyadaran itu tidak hanya kepada person, kepada lembaga, tapi juga kepada kita selaku institusi yang menyelenggarakan dan mengambil peran dan tugas bagaimana memberdayakan masyarakat kita, nah, supaya
upaya untuk menumbuhkan petani muda di Kecamatan Siparenggiang itu benar-benar bisa terlaksana. Nah, tentu harus semua pihak atau semua stakeholder itu bergerak bersama. Nah, kemudian setelah ada penyadaran, kita juga jangan sampai melupakan yang namanya pengembangan. Kita harus mengembangkan kapasitas petani-petani kita yang kalau hari ini mereka menggunakan teknologi yang cukup sederhana, kemudian juga cukup menggunakan tenaga yang besar. Saya kira cukup besar karena memang belum ada sentuhan terlalu berarti teknologi di kalangan-kalangan petani kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengembangkan mereka dalam arti memang bahwa kapasitasnya kita kembangkan, keterampilannya, kemudian kemampuannya juga untuk mengolah produk pertanian menjadi produk turunan. Nah, kemudian kita juga harus melakukan pengembangan kepada sisi manajerial mereka, sehingga mereka juga punya semacam jejaring yang itu bisa dikembangkan. Jadi artinya petani itu tidak hanya identik dengan menggarap sawah, kemudian membajak ataupun Terkesan kotor gitu, Pak, ya? menanam, memanen, tapi juga hal-hal yang sifatnya kantoran ataupun eksklusif juga bisa kita tampilkan. Nah, oleh karena itu memang peranan kecamatan, kemudian juga peranan dinas teknis itu juga harus hadir di situ, menghadirkan dan memfasilitasi bagaimana petani-petani kita itu supaya diperkenalkan dengan yang namanya teknologi pertanian. Nah, kalau beberapa daerah saya lihat dan saya amati sudah beberapa keterlibatan anak muda itu memanfaatkan drone untuk melakukan penyiraman pestisida, kemudian untuk pemetaan lahan persawahan. Nah, ini cukup baik sebetulnya. Jadi tinggal kita bagaimana mengkolaborasikan semua agar petani-petani kita yang sudah berjalan saat ini itu bisa dikembangkan kapasitasnya. Kemudian juga anak-anak muda yang saat ini juga sudah memulai praktik-praktik pertanian juga harus dikembangkan. Mereka juga harus diberi jalan dan ruang supaya mereka tetap eksis dan concern di pertanian. Karena pertanian itu tantangannya sangat luar biasa. Saat ini kita lihat bahwa sektor pertambangan, kemudian perkebunan sawit, Pak, ya? nah, kemudian sektor jasa, nah itu juga sangat mendominasi. Nah, saya khawatir kalau misalkan sektor-sektor ini terlalu mendominasi, kemudian itu menjadi penghambat alami bagi generasi muda kita itu untuk mengembangkan dirinya dan mencintai profesi pertanian. Nah, tentu ini harus kita sikapi juga bahwa pengembangan itu tetap harus kita laksanakan. Dan kemudian kunci yang terakhir juga kita harus melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah kita memberikan kesempatan bagi komunitas ataupun gapoktan, kelompok tani, kemudian organisasi-organisasi muda. Nah, mereka kita berikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana cara mengatasi masalah pertanian yang ada di Kecamatan Siparenggiang. Nah, prinsip pemberdayaan ini adalah kolaboratif. Kita harus bersama-sama melihat berdasarkan kondisi di lapangan, kemudian kondisi praktek terbaik apa yang bisa kita capai, kemudian solusi apa yang bisa kita dapatkan dengan pemberdayaan yang kita laksanakan. Tentu kita harus memberdayakan masyarakat setempat, petani, lebih-lebih kelompok dan organisasi yang memang menjadi sasaran kita, supaya mereka juga lebih bisa membantu dalam sektor pertanian. Seperti itu, Pak, ya, penjelasannya tentunya untuk meningkatkan petani milenial, Pak, ya, untuk bisa berkecimpung, untuk bisa ikut adil gitu, Pak, ya, dalam pembangunan sektor pertanian yang ada di Kecamatan Siparenggiang khususnya maupun di Kabupaten Belitung Timur pada umumnya, Pak, ya, seperti itu. Untuk programnya sendiri, Pak, apakah sudah terlaksana, Pak, misalnya untuk dari pengembangannya untuk petani muda milenial atau mungkin program-program lain mungkin yang sudah terlaksana? Secara umum kalau untuk pemberdayaan dan pengembangan petani muda itu dilaksanakan oleh dinas teknis terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Tetapi ada satu hal yang menjadi tugas dari kecamatan adalah
bagaimana memberdayakan masyarakat. Ya. Kita tahu dengan potensi yang kita miliki tadi di sektor pertanian. Nah, oleh karena itu tugas Kecamatan Simpang Renggiang nanti akan memformulasikan program-program penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan petani muda. Nah, yang sudah kita mulai di Kecamatan Simpang Renggiang itu adalah beberapa kali kita melaksanakan sosialisasi. Yang sasaran itu adalah anak-anak muda di Kecamatan Simpang Renggiang. Itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah desa, dengan penyuluh pertanian, dengan dinas teknis dan organisasi kepemudaan. Kemudian kita juga nanti akan membentuk sahabat tani milenial. Sahabat tani, Pak. Ya, sahabat tani Belum milenial. terbentuk, Pak. Oh, sudah. Secara organisasinya belum disahkan, tapi sudah ada orang-orangnya. Nanti rencananya akan kita kukuhkan bersamaan dengan program kita yang kedua ini yang ingin saya sampaikan. Setelah sahabat tani milenial kita bentuk, nanti kita akan tempatkan di yang namanya lapak sahabat tani milenial. Lapak sahabat tani milenial. Ya. Oke. Atau kalau terlalu panjang boleh kita singkat dengan Pak Satam. Pak Satam. Ya. Oke, menarik Pak ya. Satam ya. Nah, Sahabat tani milenial, sahabat Pak, ya? tani milenial, lapak milenial. sahabat tani milenial. Nah, kita ingin memberikan tempat ataupun ruang bagi anak-anak muda itu berkreasi. Jadi mereka itu tidak serta-merta kita suguhin dengan yang namanya pertanian, tapi kita juga harus mengembangkan rasa kreativitasnya itu anak-anak muda itu biar bisa tumbuh. Jadi oleh karena itu adalah kombinasi yang menarik pada saat kita menggagas Pak Satam ini atau lapak sahabat tani milenial ini, di mana nanti di sini ada semacam kegiatan jual beli, upaya pemasaran produk pertanian. Nah, nanti tugas sahabat tani milenial ini adalah mereka yang akan menjadi penghubung di setiap kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Simpang Renggiang. Nah, mereka lah yang nanti akan mengidentifikasi komoditas dan produk-produk apa yang kita miliki. Nah, harapannya adalah nanti produk-produk yang kita miliki di kelompok-kelompok tani itu nanti bisa diusahakan atau dijual di lapak sahabat tani milenial dari Pak Satam. Nah, saat ini kita sudah memulai 2 kali pembukaan Pak Satam itu di setiap hari Jumat. Kita namakan pasar Jumat lah. Pasar Jumat. Nah, pasar tani. Pasar tani. Ya. Okay. Nanti setelah bangunannya jadi, fasilitasnya mendukung, nanti akan kita namakan Pak Satam. Pak Satam. Ya, Pak Satam. Nah, harapan kita nanti untuk Pak Satam sendiri itu memang diisi dan dikelola oleh anak-anak muda. Anak muda ya, Pak. Ini bukan berarti kita tidak mengizinkan yang tua, bukan. Jadi memang segmennya ini memang kita dalam rangka menumbuhkan petani muda. Oleh karena itu nanti yang menggarap ataupun mengelola ini adalah anak-anak muda, yang milenial, yang pendekatan terbaru. Nah, oleh karena itu nanti rencana pengembangannya itu adalah ketika ada kegiatan usaha tani, usaha pasar tani, kemudian malam-malam harinya itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan kreatif. Ya, seperti ya pertunjukan, musik, seni dan lain-lain yang itu tempat berkumpul lah bagi anak-anak muda untuk meluangkan waktu dan berkreativitas. Jadi itu konsep dari Pak Satam sendiri. Menarik. Tentunya itu salah satu konsep ya dari Bapak Camat Simpang Renggiang, tentunya untuk membangun di sektor pertanian dan juga untuk anak-anak muda, Pak ya, di Kecamatan Simpang Renggiang bisa berkreasi lah, Pak ya, seperti itu, Pak ya, karena memang di Kecamatan Simpang Renggiang untuk tempat-tempat itu, untuk nongkrong itu belum ada, Pak ya. Sudah ada, cuman gimana, tidak Pak, terkelola, tidak terkelola dengan baik, sehingga Pak Camat ini sudah menyediakan nih tempat ya untuk anak-anak muda nanti bisa berkreativitas bersama tentunya dengan anak-anak yang lain, Pak, gitu ya, Pak ya. Ya, harapannya seperti itu. Untuk hambatan, Pak, kira-kira hambatan atau mungkin apa saja nih yang untuk membangun dari Pak Satam ini atau membangun anak muda nih untuk ke sektor pertanian itu seperti apa?
Ya jujur saja kalau untuk membangun itu tantangannya pertama itu adalah tantangan di internal kita terlebih dahulu. Karena pada saat kita menggagaskan ini selalu ada yang namanya hambatan birokrasi. Dan hambatan birokrasi itu ya walaupun tidak cukup signifikan mengganggu tapi bisa diatasi lah. Insya Allah bisa diatasi. Nah kemudian hambatan yang lain bagi saya yang terbesar itu adalah membangun karakter. Karakter masyarakat kita yang menganggap pertanian ini adalah sektor penting. Nah, kalau saat ini mungkin beberapa sektor-sektor lain itu masih mengalahkan paradigma kita terhadap pertanian. Tapi untuk tantangan ini juga ya walaupun berat tapi menarik. Menariknya kenapa? Karena memang masyarakat juga sehari-hari sudah bersentuhan dengan yang namanya pertanian sebetulnya. Hanya saja untuk konsistensi. Untuk menjadi petani itu tetap harus dilakukan pembinaan. Nah, hambatan lainnya juga semisal pada saat kita melaksanakan sosialisasi, ini yang teknis ya. Di teknis-teknis itu yang sosialisasi itu memang pada saat kita mengundang anak-anak muda untuk mendengarkan sosialisasi tentang pertanian itu tingkat kehadirannya juga ya masih minim, masih minim. Kemudian antusiasme juga masih kurang. Nah, oleh karena itu memang harus dilakukan berulang-ulang. Nah, terpaksa kita harus berulang-ulang sampai dengan mengena. Intinya jangan bosan lah Pak. Ya, jangan bosan. Karena memang upaya untuk membangun manusia itu tidak bisa direncanakan seperti kita membangun proyek fisik. Sudah bisa kita kalkulasikan, kita hitung, kemajuan progresnya bisa kita hitung. Tapi kalau untuk pembangunan manusia itu berdasarkan situasi kondisi sosial masyarakat masing-masing. Desa A dengan desa B berbeda tentunya. Kemudian latar belakang anak ini dengan pola asuh orang tuanya seperti apa, latar belakang orang tuanya apa, itu juga menjadi variatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat program ini. Tapi saya yakin bahwa nanti lambat laun masyarakat juga akan bisa menerima ini. Karena kita tahu beberapa sektor seperti pertambangan, kemudian perkebunan itu, kemudian pariwisata juga sudah hampir mencapai puncak. Puncak ini dalam arti sudah akan menemukan titik tertingginya. Ya, sehingga untuk pengembangan lebih jauh di sektor-sektor tersebut, saya kira mungkin juga hambatannya akan lebih besar lagi ketimbang kita memulai menumbuhkan sektor pertanian. Nah, kemudian dukungan pemerintah daerah juga pada sektor pertanian sudah cukup sangat kuat, di mana Kabupaten Belitung Timur juga sudah sangat mencanangkan sekali gerakan-gerakan menanam. Nah, kita tahu bahwa yang program di tahun 2021 sampai 2026 itu ada gerakan Yuk ke Ume. Yuk ke Ume itu adalah gerakan mengajak kita kembali ke kebun atau ke sawah. Nah, ini filosofinya adalah sebetulnya jati diri kita itu sebagai orang Kecamatan Siparenggiang itu darahnya itu adalah darah petani. Kita diminta kembali, kita diminta untuk menghargai tanah kita, menggarapnya dengan bijaksana. Himbauan ini saya kira juga cukup efektif untuk mengembalikan orang-orang yang tadinya kurang antusias atau agak-agak apatis lah kalau ini kepada pertanian, itu kembali ke pertanian. Tapi sekali lagi bahwa yang kembali dengan tersentuhnya dengan program Yuk ke Ume tersebut adalah orang-orang yang masih didominasi usia yang lanjut. Lanjut Pak ya. Usia 45 ke atas. 45 tahun ke atas. Nah, gerakan Yuk ke Ume ini tidak menggugah, sepertinya tidak menggugah. Saya boleh minjam kata atau kalimat tidak menggugah. Yuk ke Ume itu tidak menggugah anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu tidak akan efektif kalau cara-caranya itu tidak keren, arti tidak menarik lah. Iya benar, lebih inovatif lah Pak ya gitu ya. Iya, harus sesuai dengan perasaan ya, kebutuhan mereka, dan stylenya juga anak-anak muda sekarang itu
harus ada passionnya juga. Yes, Makanya yes. setiap kegiatan itu kalau mau menyasar anak-anak muda, tentu kita sesuaikan yang namanya passionnya, kemudian gayanya, Iya. kemudian cara-caranya anak muda. Benar sekali. Itu Pak ya, hambatannya dan tantangannya tentunya untuk Iya. membangun dari Iya. Pak Satam ini itu tentunya tidak mudah Pak ya, untuk Iya. bisa menggugah hati Pak ya anak-anak muda untuk bisa berkecimpung di sektor pertanian kembali. Itu tentunya untuk membutuhkan kerja keras dan juga tantangan tentunya buat Bapak Camat dan juga masyarakat dan tokoh-tokoh mungkin yang bisa ada di Kecamatan Simpang Regiang Pak ya, Iya. untuk bisa membangun di sektor pertanian. Iya. Nah, mungkin untuk terakhir nih Pak ya, harapan mungkin dari Bapak Camat Simpang Regiang untuk anak-anak muda atau mungkin sektor pertanian ke depannya di Kecamatan Simpang Regiang itu seperti apa Pak? Harapan saya selaku camat memang ingin mendambakan bahwa nanti anak-anak muda kita itu tampil terdepan, menjadi orang yang penuh dengan kebanggaan berprofesi sebagai petani. Nah, tentu kita bisa melihat nanti perbedaan bagaimana sentuhan anak-anak muda itu terhadap pertanian, kehadiran teknologi, Yes. kemudian hal-hal yang baru. Itu harapan saya dan pandangan saya rasa-rasanya akan terwujud. Nah, kemudian oleh karena itu saya juga ingin meminta kepada seluruh pihak yang ada di Kecamatan Siparenggiang, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pelaku pertanian dan seluruh unsur itu, mari kita bergerak, menggerakkan dan menggugah hati anak-anak muda kita supaya terjun ke pertanian. Nah, pertanian ini adalah prospek yang paling terbesar yang bisa kita hitung ke depan. Karena pertanian ini semakin hari itu semakin pasarnya semakin membaik, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kita semakin meningkat, kemudian juga pasokan-pasokan dari luar itu semakin berkurang karena memang antisipasi kebutuhan lokal. Nah, jadi kita tidak punya pilihan selain dari memberdayakan ataupun memunculkan generasi yang ada di Kecamatan Siparenggiang. Nah, tentu harapan saya nanti pertanian ini adalah menjadi etalase bagi Kecamatan Siparenggiang, bahwa Kecamatan Siparenggiang identik dengan pertanian. Lebih-lebih pertanian milenial. Yes, keren Bapak Camat ya. Untuk di Kecamatan Siparenggiang Pak ya, itu tentunya karena sektor pertanian ini sangat memungkinkan sekali Pak ya. Sangat. Karena memang di sisi pertambangan yang masyarakat tentunya berkecimpung ya di dunia pertambangan sudah semakin puncaknya sudah semakin ke atas Pak ya, tadi sudah ke atas dan tidak memungkinkan lagi mungkin untuk bisa untuk ke atasnya lagi Pak ya. Jadi salah satu sektor yang sangat memungkinkan untuk bisa tetap naik, tetap bertumbuh, nah, itu pertanian. Pertanian Pak ya, seperti itu. Itu tadi sobat perbincangan kita bersama Bapak Camat Simpang Regiang, tentunya di suasana sejuk Pak ya, di Sawah Lintang. Sawah Lintang. Jumpa lagi tentunya bersama kita di perbincangan selanjutnya, tentunya di YouTube official Kecamatan Simpang Regiang. Buat sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.